Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aidefliana. Saya dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8602350559. Saya semester 2 di kelas 2B. Saya akan menganalisis kasus dan strategi pembelajaran di SD dengan mata kuliah pendidikan anak di SD. Oke, mari kita mulai. Pendidikan anak di SD. Analisis situasi kelas Andi dan Bella. Soal pertama, tujuan fundamental pendidikan SD yaitu 1. Mengembangkan kompetensi dasar akademik. 2. Mengembangkan karakter dan keterampilan sosial, emosional, seperti disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan ketahanan. Dan yang ketiga, menemukan dan mengembangkan potensi atau bakat setiap anak. Kaitkan dengan situasi. Oke, Andi unggul pada kompetensi kognitif tetapi bermasalah pada aspek karakter, disiplin, dan keterampilan sosial. Sedangkan Bella perlu pengajaran akademik tetapi bakat gambarannya menunjukkan kompetensi yang relevan untuk Hayfan menemukan dan mengembangkan potensi. Mengapa kedua kondisi sama-sama tentang untuk mencapai tujuan pendidikan SD utuh? Karena pendidikan SD bukan sekedar menaikkan nilai bukti tujuan meliputi perkembangan karakter sosial dan potensi. Dan Andi kecerdasannya menjadi sia-sia bila anak tidak belajar disiplin atau empati. Sedangkan Bella tanpa pengakuan dan integrasi bakat, motivasinya untuk belajar akademik bisa rendah. Dan yang soal kedua, bakat sebagai potensi faktor pada Bella. Yang pertama, konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Yang bakat itu membuat anak mampu melakukan sesuatu lebih mudah atau baik pada awalnya. Dan yang potensi itu bukan jaminan presentasi otomatis. Dan yang kedua, strategi meyakinkan orang tua Bella. 1. Ajak bertemu menunjukkan hal positif seperti karya Bella. Dan yang kedua, jelaskan nilai pendidikan holistik. Menjelaskan bahwa potensi akademik penting tetapi kreatif juga mendukung pengembangan keterampilan. Dan soal yang ketiga itu pentingnya disiplin atau faktor pada Andi. Yang pertama, disiplin pada anak usia SD yaitu kemampuan mengatur diri, mematuhi aturan sosial, menyelesaikan tugas sampai akhir. Dan yang kedua, mengapa perilaku Andi serius meskipun ia pintar? Yang pertama itu mengganggu teman yang belum selesai mengerjakan tugas. Itu tidak baik dicontoh ya. Dan yang kedua, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan mudah bosan. Itu juga tidak boleh dicontoh ya. Dan yang ketiga itu ketergantungan pada hadiah eksternal. Nah, yang ketiga itu dampak negatif jangka panjang bagi Andi bila tidak diperbaiki. Yang pertama itu sosial, teman kurang suka bekerja dengannya, dan emosional, mudah menyerah saat tugas sulit dan tidak mau berusaha. Dan yang ketiga akademik, tugas tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan kepintaran. Dan yang ketiga, karir atau kehidupan dewasa. Sikap bergantung pada imbalan eksternal bisa menghambat kerja tim, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Dan soal yang nomor 4 itu intrinsik vs extrinsik. Bandingkan strategi untuk Andi. Yang pertama itu pembelajaran pada konsep ini yaitu motivasi intrinsik Bella yang menggambar karena menikmati prosesnya bukan karena hadiahnya. Dan yang motivasi intrinsik Andi, ia bekerja jika ada imbalannya. Tidak baik dicontoh ya teman-teman. Dan yang kedua, mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk belajar jangka panjang? Karena 1. Mendorong keterlibatan mendalam. 2. Menghasilkan pembelajaran bermakna. Yang terakhir itu 2 strategi praktis untuk menggeser motivasi Andi dari intrinsik ke intrinsik.
Strategi pertama, satu fokus pada proses tujuan, ubah perhatian Andi dari hadiah ke rasa kompetensi dan kemajuan. Dan yang strategi kedua, autonomi dan peran bermakna tujuan. Ubah mendapatkan hadiah menjadi memiliki peran yang bermakna sehingga Andi merasakan kontribusi dan kepemikirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.